Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, prinsip penciptaan mula-mula adalah satu ciptaan diciptakan oleh Allah untuk menopang ciptaan yang lain. Matahari misalnya, dia bersinar terus-menerus, memberikan panas dan sinarnya di bumi, supaya makhluk hidup di bumi boleh memperoleh kehidupan darinya. Matahari setia dan terus-menerus melakukan sinarnya, walau tentunya tidak semua makhluk di bumi, setidak-tidaknya tidak semua manusia senantiasa menyambut sinar matahari itu dengan syukur dan sukacita. Ada saja yang bersungut-sungut, panas banget ini matahari. Ada saja yang merengut dan lain sebagainya, tapi sekali lagi, matahari itu tetap bersinar. Matahari itu tetap bersinar walau kadang-kadang dia dihalangi oleh embun, awan yang gelap, oleh kabut dan lain sebagainya. Dia kemudian tidak menjadi marah dan matahari tidak meminta apa-apa pun dari bumi. Demikian juga bumi memberikan tubuhnya untuk tempat hidup berbagai makhluk hidup, tempat tumbuh tumbuh-tumbuhan, tempat hidup berbagai binatang dan manusia di atasnya. Bumi memberikan tubuhnya untuk tempat hidup tanpa pernah meminta apapun dari makhluk yang di atasnya. Demikianlah juga tentunya manusia di dalamnya harus hidup dalam prinsip memberi. Dan itu juga yang ditetapkan oleh Tuhan ketika memanggil Abraham dengan mengatakan, "Aku memberkati engkau menjadi berkat." Saudara-saudaraku, dan itulah prinsip daripada kasih. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan untuk ini, tentu dalam prinsip kasih itu adalah memberi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia memberi anaknya yang tunggal. Demikianlah dalam konteks bacaan kita. Ketika orang-orang percaya di Yerusalem membutuhkan bantuan dalam penderitaan dan dalam kesulitan-kesulitan mereka, maka Paulus mengajak jemaat yang ada di Asia Kecil waktu itu, jemaat mula-mula, supaya mereka ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, menolong saudara-saudara kita yang menderita yang ada di Yerusalem. Dan dalam hal ini Rasul Paulus menyaksikan betapa luar biasanya jemaat atau orang Makedonia. Dalam penderitaan yang sangat berat sekali, dalam kemiskinan yang luar biasa, justru dalam hal itu mereka melimpah-limpah kemurahannya, memberikan lebih daripada kemampuannya. Bahkan memohon kepada Rasul Paulus supaya mereka diikut sertakan untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut.
luar biasa. Maka sekaligus dengan itu juga jemaat Makedonia hendaknya menjadi contoh dan kemudian menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Maka karena itulah Paulus mengatakan di ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, supaya sungguh-sungguh kaya juga dalam kasih untuk menolong, memberikan bantuan dalam pelayanan kasih. Saudaraku yang terkasih, firman ini juga berlaku bagi kita, bahwa kita juga diciptakan untuk memberi. Maka apa yang mau kita lihat dalam prinsip memberi di sini? Pertama sekali kita memberi dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Maka kalau kita menolong sesama kita, itu adalah juga satu pengakuan bahwa kita telah diperlengkapi, diberikan oleh Tuhan apa yang kita butuhkan. Maka dari berkat yang kita terima dari Tuhan, itu yang kita bagikan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Memberi tidak harus menunggu dulu supaya kita berkecukupan, tapi kita memberi dari kekurangan kita. Dalam kesulitan hidup, dalam kemiskinan, jemaat di Makedonia, mereka memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Memberi dari kekurangan. Dan itu yang senantiasa kita lihat dalam konsep cerita Alkitab. Seorang janda di Sarfat memberi dari kekurangannya. Seorang janda di Yerusalem memberikan persembahan. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus lebih banyak daripada pemberian orang kaya. Memberi dari kekurangan, itulah pemberian yang sebesar-besarnya. Kemudian memberikan tanpa mengharapkan balasan. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang diberikan tangan kananmu, hendaklah jangan diketahui oleh tangan kirimu. Pemberi tidak perlu memproklamasikan dan memberitahukan kepada semua orang. Yang kemudian kita memberi harus dengan syukur dan sukacita. Dengan demikianlah pemberian kita itu menjadi persembahan yang harum, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini, hendaknya jangan satu pun dari kita yang mengatakan dan bersungut-sungut, hidup sudah lebih sulit. Lebih sulit lagi kehidupan jemaat di Makedonia, tapi mereka memberi lebih daripada apa yang mereka mampu. Yang kemudian pemberian kita itu harus kita pertama sekali imani adalah pemberian untuk Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling kecil ini, kamu perbuat kepadaku. Maka prinsip pemberian kita adalah persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian buah dari iman kepada Tuhan, kita juga memberikan bantuan pertolongan kepada sesama kita. Maka lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Tunjukkan cinta kasih-Mu, ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas seluruh pemberian yang Tuhan beri kepada kami. Berlimpah-limpah kasih, berlimpah-limpah berkat telah kami terima. Maka sekarang ajarlah kami untuk berlimpah-limpah dengan cinta kasih, mau berbagi dan memberi untuk pelayanan kasih kami, menolong sesama kami dalam kehidupan di dunia ini. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.